sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, silakan berdoa dulu. Terima kasih ya pada Alinio yang sudah memimpin kita dalam doa di hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Sebelumnya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Di semua ya? Tidak. Siapa yang hadir? Oke, Tati ya. Nah, ada keterangannya nggak Tati? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Ya, tidak ada keterangan. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang interaksi wilayah. Interaksi antar wilayah. Oke, bagus ya, oke, ingat ya, interaksi antar wilayah. Nah, di interaksi wilayah ini kita membahas tentang hubungan antara masyarakat di tempat tertentu dengan masyarakat di tempat yang lain. Kenapa mereka berhubungan? Banyak sekali faktornya kan? Nah, banyak sekali faktornya. Karena misalnya bekerja kan? Nah, ada orang tua dari kalian yang bekerja di tempat lain? Ada tidak? Ada ya. Nah, karena kita tahu di daerah kita ini perusahaan sawit kan? Nah, ada yang bekerja sebagai perusahaan sawit, jadi mereka bekerja pagi-pagi berangkat ke kebun kan? Nah, itu salah satu contoh dari interaksi antar wilayah. Nah, mengapa mereka bekerja? Mengapa mereka bekerja? Untuk bertahan hidup. Nah, inilah nanti materi yang akan kita bahas hari ini ya. Materinya itu tentang kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ya. Nah, setelah mempelajari materi ini, nah diharapkan nanti kalian bisa menganalisis ya, macam-macam kebutuhan manusia dan cara memenuhinya dengan baik. Nah, itulah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bapak minta semuanya berdiri dulu. Kita selesai. Saya speaking dulu ya. Siap enggak speakingnya? Ya, Bapak kasih pertanyaan ini ya. Nah, misalnya begini, kalau 88 sama dengan 4, 96 sama dengan 2, maka 100 sama dengan titik. Nah, jadi kata kuncinya begini. Kata kuncinya adalah bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat. Kata kuncinya apa tadi? Bumi itu bulat. Nah, kalau 88 sama dengan 4, 96 sama dengan 2, maka 100 sama dengan 2. Betul? Betul enggak? Oke, kita campur dulu. Nah, oke. Nah, jadi kata kuncinya adalah bumi itu bulat. Nah, kalau misalnya 888 sama dengan berapa? Ayo, semangat belajarnya, ayo. Sama dengan 6. Oke. Kita tampung dulu ya. Betul atau salah? Betul atau salah? Nah, satu lagi lah ya sebelum kita tutup tangan. 969 sama dengan berapa? 3. Hah? 3. Ya, sama dengan 3. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk dia sama. Jadi hari ini kita mempelajari materi tentang kebutuhan manusia ya. Nah, Bapak ini lagi kurang sehat, batuk. Kira-kira kalau Bapak batuk itu apa yang Bapak perlukan kira-kira? Komik. Nah, obat-obat tersebut termasuk salah satu kebutuhan ketika apa? Ketika sakit. Nanti kita akan memahami berbagai macam kebutuhan manusia ya. Nah, jadi mengapa kita memerlukan mengapa manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya?
supaya bisa bertahan hidup. Jadi manusia memenuhi kebutuhan hidupnya supaya dia bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya? Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Bekerja. Dengan bekerja. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau nonton dulu. Mau nonton nggak? Nonton dulu ya. Mereka bahkan hanya bisa membeli LPG 3 kg dengan menggunakan KTP. Hal tersebut terpaksa dilakukan oleh pangkalan gas LPG lantaran mereka mendapatkan LPG dalam jumlah terbatas. Baik, sudah nonton tadi ya? Sekarang Pak tanya nih, apa yang kalian tonton barusan? Tentang apa tuh? Gas. Tentang penggunaan gas. Setiap hari mungkin ya kita selalu memerlukan yang namanya gas. Gas itu digunakan untuk memasak makanan. Jadi gas ini salah satu kebutuhan manusia. Penting tidak tidak gas? Penting. Nah, kalau tidak penting itu disebut dengan kebutuhan pokok. Ya. Nah, sekarang apa yang maksud dengan kebutuhan? Apa yang maksud dengan kebutuhan? Apakah ini kebutuhan? Kebutuhan ya. Apakah ini kebutuhan? Kebutuhan. Lalu apa yang maksud dengan kebutuhan? Siapa yang bisa jawab? Pak, ya? Yang diperlukan siapa? Yang diperlukan oleh manusia. Untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan hidupnya. Ya. Nah, jadi kebutuhan itu ada kebutuhan ini jenis kebutuhan itu ada berdasarkan intensitasnya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, kalau kebutuhan primer ini artinya kebutuhan yang pokok, tidak boleh tidak dipenuhi, betul? Nah, sekarang Bapak tanya, apa yang termasuk kebutuhan pokok? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal atau rumah. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan primer ya. Ada juga namanya kebutuhan tambahan, itu kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan tambahan. Nah, kebutuhan sekunder ini bisa dipenuhi apabila kebutuhan primernya sudah terpenuhi ya. Nah, contohnya apa? Ya, sepeda motor, TV, radio, handphone, kipas angin, kulkas, buku, ya, biskota, oke, boleh, biskota. Nah, apa lagi? Mobil. Nah, kalau mobil ini kalau kita ini dia masuk kebutuhan tersier. Karena mobil ini barangnya ya lumayan mahal harganya, ya. Nah itu kebutuhan yang agak mahal itu namanya kebutuhan tersier, ya. Kebutuhan dasar barang. Contohnya saya mobil, pesawat, kapal pesiar. Jadi kalau di kota-kota besar tuh, kalau kita pun ada pesawat, ada kapal pesiar kan? Apa yang ada di sini? CP40, motor air. Nah, itu boleh masuk kebutuhan tersier ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, sekarang kita berkelompok. Nah, kita bekerja kelompok. Kemarin sudah Bapak bagi ya. Nah, Bapak bagi mengenai kelompoknya. Kelompok satu mana? Nah, nanti kelompok satu
penulis, ada yang sebagai pencatat, ya, pencatat nanti kalau ada pertanyaan dari kawannya, ya, ada yang mencari solusinya, ya. Nah, solusinya itu bisa dicari dari berbagai sumber, ya. Kemudian ada yang berperan sebagai ketuanya juga, ya. Nah, ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Ada kelompok 3? Iya. Nah, itu juga yang kelompok 3 nanti dibagi tugasnya, ya. Ini orang ini tugas. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 ini, ya. Oke. Sebelum kalian menulis menemukan jawabannya, kalian tulis dulu anggota kelompoknya, ya. Kelompok apa yang ini masalahnya apa nih? Ya, jadi baca dulu nih materinya. Ya, silakan. Kelompok siapa yang duluan? Silakan dimulai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2. Kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusinya, ya. Silakan. Nama kelompok Lenio, Mariani, Mariana Noviana, Susita, dan saya sendiri Angga Kurniawan. Ya, foto-foto dulu. Suaranya agak dibesar, ya. Dok, bisa sedikit volumenya, volume kita. Ya. Oke. Ya, silakan, lanjut. Kami akan memberikan hasil diskusi kami di rumah pendapat. Hidup mewah jabat, ya. Oke. Ya. Silakan. Coba suaranya, ya. Bersama kita kelompok memutuskan penolakan yang terjadi. Jawaban masalah tersebut terjadi karena ada oknum pejabat yang korupsi akibat perubahan kepolisiannya yang besar dan tidak terkendali karena ketidakpuasan terhadap dalam beberapa pejabat tidak mau hidup susah dan memilih jalan lintas untuk hidupnya demi mengurangi kebutuhannya. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Khususnya kita harus dapat hidup hemat dan bisa mengatasi belanja kita. Mendahulukan membeli barang yang lebih diperlukan dan menyediakan tabungan mulai dari sekarang untuk keperluan masa depan. Ya. Dah. Inilah hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan kami silakan. Ya. Siapa yang bertanya kepada kelompok 2? Silakan. Oh ya, Maria dari kelompok berapa tadi, ya? Kelompok 4 bertanya kepada kelompok 2. Yang lain tolong dengarkan, ya. Nah, silakan. Bagaimana caranya supaya dapat hidup hemat? Oke. Ya, tetap. Bagaimana caranya supaya dapat hidup hemat? Silakan diskusikan dulu. Gimana tadi? Dengan mendahulukan kebutuhan yang lebih penting seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Ya, menurut kelompok 2 ini supaya bisa hidup hemat tuh harus lebih dahulu memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Kita makan, ya. Kemudian apa lagi? Pakaian dan perumahan. Jadi tiga-tiga itu harus ada dulu, ya. Nah, itu menurut kelompok 2. Bagaimana kelompok 4? Berita bisa diterima?
Demikianlah. Sebagaimana yang hasil kelompok kami Ya, oke, tepuk tangan. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3, kelompok saya sendiri Amelia Agustin, Dian Margaret Imanto, William Martianto, Yulina Cici, dan Sifat yang Berluti. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh kami mengenai permasalahan bansos. Ya, jadi permasalahan mereka ini adalah bansos. Ya. Ya. Sesama anggota kelompoknya ceritakanlah mengapa permasalahan bansos dapat terjadi. Permasalahan tersebut terjadi karena bantuan sosial tidak tepat sasaran atau tidak sesuai ketentuan yang seharusnya layak menerima tetapi tidak menerima bantuan. 2. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya yaitu pemerintah harus melakukan pendataan dengan teliti mengenai siapa saja masyarakat yang layak menerima bantuan. Ya. Oke. Nah, jadi kelompok 2 ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan siapa yang mau bertanya kepada kelompok 3? Ya, silakan. Kelompok kelompok 1. Ya. Mengapa pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat? Mengapa pemerintah memberikan bantuan? Atau kalau Pak Polisi pertanyaannya itu tujuan ya, tujuan dari pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat. Siapa yang mau menjawab nih? Julian ya. Mengapa Pak Julian? Untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 karena berdasarkan permasalahan tadi bansosnya itu tidak tepat ya. Jadi bansos itu tujuannya baik untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ya. Gimana Amelia? Jelas belum? Jelas. Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya, tidak ada. Silakan ditutup ya. Sekian hasil dari diskusi kami. Selamat pagi. Ya, kita berikan aplaus. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok Triana Putri, Miraku, Kesia, dan Muhammad Iksan. Permasalahan yang akan kami bahas. Program BPSPS Desa Napalakurang menyisakan banyak masalah. Diduga oknum pengelola tidak transparan dan akuntabel. Satu, bersama anggota kelompokku, ceritakan mengapa permasalahan di atas dapat terjadi. Permasalahan bantuan adalah rumah dapat terjadi karena harga barang atau bahan dinaikkan oleh orang tertentu sehingga menjadi mahal harganya, dan warga juga menilai pengolahan dan bahan rumah tidak transparan dan akuntabel. Ya, tidak transparan dan akuntabel ya. 2. Solusinya yaitu harga barang diturunkan sesuai dengan harganya biasa dikelola dengan adil sehingga tidak terjadi permasalahan. Pihak yang mengurus program ini harus dengan adil berpartisipasi dengan baik. Ya, berarti harus adil barangnya diturunkan ya. Nah, dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya dari kelompok 1? Oke, silakan Ki. Pertanyaannya. Apa? Silakan diskusi dulu. Manfaatnya. Manfaat dari. Nah, mungkin kita nih udah pernah lihat dari rumah ya kan? Makanya lebih cepat ya. Di Sapa ada enggak? Ada rumah. Banyak ya. Nah, banyak di Adiro ada. Banyak di Gedung. Ada Rinyo ada Pak. Kemudian di Mandau ada banyak ya. Ini sering terjadi ya. Nah, oke, silakan dijawab pertanyaannya. Untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan
rendah atau kurang mampu. Ya, ada membantu untuk membantu meringankan ya. Ada yang tahu nggak berapa kisaran dalam rumah ini? Ada yang pernah nanya orang tuanya? Ya, tidak tahu, tidak ada, ya, tidak tahu. Oke, gimana? Oke, jelas dengan jawabannya. Hidup dalam rumah itu untuk membantu ya. Nah, kalau masyarakat yang mampu, perlu dibantu tidak kira-kira? Tidak. Ya? Kalau masyarakat yang sudah mampu membuat rumah secara permanen, Tidak. ya belum perlu ya. Jadi gunakan dulu masyarakat yang kurang mampu. Ya. Baik. Masih ada? Ada ya, kalau tidak ada, silakan diikut. Ini presentasi dari kami bertempat untuk datang ke Ya, saya. teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil ujian kelompok kami. Nama kelompok Keluarga Belajar Cianti, Angelina Gusti, Anastasia, Maria Rita Wiholina, dan Alfia Mardianto. Dengan permasalahan program Indonesia Pintar tak tepat sasaran. Pertanyaan nomor 1. Bersama anggota kelompokmu, ceritakanlah mengapa permasalahan di atas dapat terjadi. Permasalahan terjadi karena peniruan untuk belum tepat sasaran dan sebenarnya anak yang seharusnya mendapatkan bantuan itu tidak Coba ulangi. Coba ini dulu, sorry ya. Nah, jadi jangan terlalu cepat. Julian ngerti tidak tadi? Nah, apa lagi? Yang di belakang kan? Nah, ulangi ini. Anastasia. permasalahan terjadi karena penyaluran untuk belum tepat sasaran dan sebenarnya anak yang seharusnya mendapatkan bantuan itu tidak tepat. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya yaitu perlu diketahui siapa saja siswa yang layak mendapatkan bantuan dan melihat kondisi rumahnya ada bantuan yang tepat sasaran. Ya, jadi solusinya dengan melihat rumah di kan, tidak perlu diperhatikan benar layak tidak kira-kira mendapatkan bantuan, gitu kan? Sudah? Nah, ada yang mau bertanya untuk kelompok 4 nih? Ya, ini kelompok 2. Apabila kamu beroleh dengan baik, kebutuhan apa yang akan kamu penuhi? Ya, nah ini kayaknya si Omar nih, karena dapat feedback kan? Nah, apa yang kamu perlukan si Omar? Untuk makan kebutuhan yang berhubungan dengan kelengkapan sekolah seperti buku, sepatu, tas, dan lainnya. Sepatu, tas, buku, dan lainnya. Kalau di kelompok ini masih ada kawannya yang dapat feedback nggak? Ya, kamu beli apa ya? Apakah beli tidak ya? Oke, kita lihat. Beli apa Maria? Beli tas. Oke, lagi seragam putih biru ya. Oke, lagi ya. Tas dan seragam ya. Buku beli enggak? Beli ya, buku tulis ya. Buku, pulpen ya. Kalau dari kelompok ini ada yang lain nggak yang dapat? Oke, lihat pagi. Tas apa? Tas sekolah, tas sekolah ya. Tas apa lagi? Pakaian apa lagi? Pakaian atau gimana? Satu. Kaos kaki. Ya, itu ya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan. Tuh. Kita berikan tepuk tangan. Nah, sekarang kita lakukan refleksi dulu ya. Pertanyaan keempat. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Ada yang lupa? Ada yang sedih? Ada ya. Nah, lalu materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Atau pengetahuan yang kalian dapatkan hari ini itu pengetahuan apa? Tentang kebutuhan manusia. Tentang kebutuhan manusia. Banyak tak kebutuhan manusia? Apa saja tadi semuanya? Kebutuhan beriman. Ya? Kebutuhan beriman. Primer, sekunder, tersier. Apa
lagi. Ya. 4, siap. Sebutkan saja. Ya. Yang kalian diskusikan tadi juga bisa. Itu termasuk keluar atau bukan? Ya. Termasuk rumah, kan? Bantuan tadi kan, sembako. Kalau Indonesia Pintar tadi kebutuhan atau bukan? Kebutuhan juga, karena digunakan untuk membeli barang-barang sekolah, ya. Itu ya. Nah, untuk mendalami materi ini apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Apa yang akan kalian lakukan nanti setelah di rumah nanti? Apa yang kalian lakukan? Mempelajarinya. Bagus sekali ya, mempelajari materi yang sudah dipelajari di sekolah. Dibaca lagi. Sebab apa? Nanti kalau tidak dipelajari bisa saja lupa. Nah, ini penyakit nih, lupa. Ya, lupa terus bisa mempelajarinya. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak akan berikan tes ya. Bapak akan berikan tes. Soal ya. Nah, ini untuk tugas individu ya. Jadi masing-masing mengerjakan ya. Waktu 10 menit ya. Tulis nama ya. Langsung di ini jawabannya, langsung di sini. Ya, waktunya 10 menit. Namanya sudah? Oke, baik anak-anak, untuk hari ini sekian dulu ya pelajaran kita, pelajaran IPS. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang macam-macam kebutuhan manusia ya. Macam kebutuhan manusia, bukan macam manusia, tetapi faktor-faktor ya, faktor-faktor yang menjadi kebutuhan manusia dan skala prioritas. Ya. Nanti bisa dipelajari di rumah ya, mengenai faktor-faktor yang menjadi kebutuhan manusia. Baik, ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada ya, kalau tidak ada, dan sebelum kita masuk pelajaran ini, kita berdoa dulu. Silakan, depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa mulai. Oke, baik, saat ini kita coba sampai sini dulu. Selamat siang. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.